Hai dok, mau nanya, apa aja yang perlu diketahui pasangan suami istri sebelum melakukan program bayi tabung? Jadi program bayi tabung ini kan merupakan suatu pilihan terakhir pasangan yang ingin anak. Jadi tentu saja sebelumnya pasangan itu sudah melakukan berbagai pemeriksaan. Misalnya untuk pemeriksaan saluran telurnya, ya, ataupun sperma untuk suami, ya, dan juga cadangan sel telur. Ya, itu sudah harus diperiksa sebelumnya, dan tentu saja penyakit-penyakit lain seperti ada endometriosis atau tidak, ya, atau PCOS, atau misalnya ada tumor di uterus, ya, di rahim seperti miom dan lain-lain. Nah, itu juga harus sudah dilakukan pemeriksaan di awal. Jadi ada yang disebut dengan pemeriksaan infertilitas dasar. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau itu pun sudah dilakukan, kemudian ternyata harus melakukan program bayi tabung, ya. Nah, tentu ada beberapa persiapan. Misalnya yang pertama itu adalah berapa banyak sih cadangan sel telur yang masih ada, karena nanti ini akan terpengaruh terhadap dosis obat yang nanti kita berikan, ya. Ya, nanti untuk cadangan sel telur biasanya kita lakukan pemeriksaan AMH, namanya pemeriksaan hormon. Itu untuk menilai seberapa banyak cadangan sel telur yang masih ada, gitu kan. Nah, selain itu tentu pemeriksaan lab lain juga harus kita lakukan pemeriksaan, misalnya tentang hepatitis, kemudian HIV dan lain-lain. Itu selalu dokter akan melakukan pemeriksaan itu. Dan program ini hanya boleh untuk pasangan suami istri yang sah. Nah, jadi tetap harus melampirkan surat nikah. Jadi itu hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke dalam program bayi tabung. Pertanyaan berikutnya ya dok, apakah ada batasan usia tertentu untuk pasangan suami istri melakukan program bayi tabung? Baiklah, banyak pasangan itu datang untuk program bayi tabung di usia yang sudah agak tinggi gitu ya. Misalnya di atas 38 tahun, di atas 40 tahun. Dan itu tentu akan mempengaruhi terhadap keberhasilan. Jadi makin tua umur seorang istri, cadangan sel telur itu makin sedikit dan juga kualitas sel telur makin berkurang. Nah, sehingga diharapkan pada pasangan ingin anak melaksanakan program bayi tabung itu di bawah 35 tahun. Itu diharapkan, ya. Karena di atas 40 tahun itu di samping keberhasilannya juga jauh lebih kecil, dan mungkin dosis obat yang diperlukan juga jauh lebih banyak. Walaupun ya tentu saja kita sadari bahwa program ini kan cukup mahal, ya, sehingga banyak pasangan ingin anak itu sebelum masuk ke bayi tabung itu tentu mengumpulkan biayanya terlebih dahulu. Nah, sehingga saat masuk ke dalam program bayi tabung atau yang kita sebut juga dengan fertilisasi in vitro dengan usia yang sudah agak lanjut, misalnya di atas 38 tahun, bahkan di atas 40 tahun. Gitu. Ya, jadi ya sebaiknya untuk masuk program bayi tabung itu di bawah 35 tahun untuk usia istri.